Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita diberi kesehatan dan kesempatan uh, belajar walaupun lewat daring. Baik, anak-anak sekalian, materi kita pada hari ini yaitu tentang Islam memberi kemudahan melalui salat jamak dan qasar. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian salat jamak qasar. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan macam-macam salat yang bisa dijamak dan bisa dikasar. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan syarat-syarat salat jamak qasar. Adapun pengertian tentang salat jamak. Salat jamak artinya salat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan. Maksudnya salat jamak adalah menggabungkan dua salat fardu dan mengerjakan dalam satu waktu. Salat jamak boleh dilaksanakan secara takdim dan juga secara takhir. Adapun macam-macam salat jamak. Yang pertama, salat jamak takdim. Di mana salat jamak takdim? Yaitu salat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua salat fardu dan dilaksanakan pada waktu salat fardu yang pertama. Adapun contohnya yaitu salat asar digabung dengan zuhur, dilaksanakan pada waktu zuhur. Begitu juga salat maghrib dan salat isya dilaksanakan pada waktu maghrib. Cara melaksanakan salat jamak takdim yaitu mendahulukan salat fardu yang pertama, lalu salat yang kedua, berniat jamak takdim, dan mengerjakannya berturut-turut. Tidak boleh diselangi dengan perbuatan lain. Setelah selesai melaksanakan salat duhur, langsung melaksanakan salat asar. Begitu juga setelah melaksanakan salat maghrib, langsung melaksanakan salat isya. Yang kedua anak-anak sekalian, yaitu tentang salat jamak takhir. Salat jamak takhir adalah salat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua salat fardu dan dilaksanakan pada waktu yang kedua atau terakhir. Adapun contohnya, salat zuhur dan salat asar dilaksanakan pada waktu salat asar. Demikian juga salat maghrib dan salat isya dilaksanakan pada waktu salat isya. Dalam tata cara pelaksanaan salat, jamak takhir tidak disyaratkan harus mendahulukan salat pertama. Boleh mendahulukan salat pertama, zuhur atau maghrib, baru melakukan salat kedua, asar atau isya. Ataupun sebaliknya, mendahulukan salat kedua, asar atau isya, baru melakukan salat pertama yaitu zuhur dan maghrib. Adapun hukum melaksanakan salat jamak. Hukum salat jamak adalah boleh bagi orang yang berada pada kondisi darurat, seperti dalam perjalanan jauh atau musafir, sakit keras, menyelamatkan nyawa orang dari kebanjiran, kebakaran, dan sejenisnya. Ketentuan ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, apabila Nabi Muhammad SAW hendak menjamak antara dua salat ketika dalam perjalanan, beliau mengakhirkan salat duhur hingga awal waktu asar. Kemudian beliau menjamak antara keduanya. Diriwayatkan hadis riwayat Muslim. Anak-anak sekalian, adapun syarat salat jamak.
Di antaranya, syarat melaksanakan salat jamaah adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada saat sedang melakukan perjalanan jauh, jarak tempuhnya tidak kurang dari 80 km. Yang kedua, perjalanan yang dilakukan bertujuan baik, bukan untuk kejahatan, apalagi maksiat. Yang ketiga, orang yang sedang sakit, berat atau dalam kesulitan, kemacetan di jalan raya, dan lain-lain sebagainya, boleh menjamak salat. Yang keempat, salat yang dijamak adalah salat adaan atau tunai, bukan salat qada. Yang kelima, berniat menjamak ketika takbiratul ihram. Adapun pengertian salat qasar. Salat qasar adalah salat fardu yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dengan demikian, salat fardu yang boleh dikasar adalah salat zuhur, asar, dan isya. Sedangkan salat maghrib dan subuh tidak boleh dikasar. Hukum salat qasar adalah sunnah bagi musafir, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 101, yang artinya, dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengkasar salatmu. Jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Salat qasar itu sah dilaksanakan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, perjalanan yang dilakukan tidak bertujuan untuk maksiat. Yang kedua, jarak cukup jauh, sekurang-kurangnya 80 km lebih, atau perjalanan sehari semalam. Yang ketiga, salat yang dikasar adalah salat adaan, atau satu waktu, bukan salat qada. Yang keempat, berniat salat qasar ketika takbiratul ihram. Adapun cara melaksanakan salat qasar, salat yang semula berjumlah 4 rakaat dikerjakan menjadi 2 rakaat. Pelaksanaannya seperti melaksanakan salat 2 rakaat pada umumnya. Baik anak-anak sekalian, mungkin ini materi yang saya sampaikan, saya jelaskan. Mudah-mudahan anak-anak sekalian bisa pahami dan mengerti, dan minggu depan kita akan melanjutkan materi. Baik, saya akhiri pertemuan hari ini atau materi hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.